Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Service and Paradise yang pernah dirilis pada tahun 2014. Setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia, meletuslah perang saudara di Cina yang melibatkan nasional dengan komunis. Kisah ini menceritakan seorang pemuda yang mengikuti wajib militer di sebuah pulau terpencil dan sangat berbahaya. Namun ternyata tantangan terbesar dalam dinas militernya bukan terletak pada latihan yang berat, melainkan tugas khusus yang membuatnya bersumpah untuk tidak terjerat pada wanita. Cerita ini bermula di tahun 1969 ketika sekelompok pemuda Taiwan ditugaskan mengikuti pelatihan wajib militer. Beberapa dari mereka disaring kembali untuk dipindahkan ke satu kamp khusus yang letaknya berada di sebuah pulau. Salah satu dari pemuda itu bernama Lo Pautai. Ia dipilih langsung oleh Sersan Mayor Chang untuk bergabung dalam batalion pengintaian amfibi atau yang dikenal sebagai pasukan katak Angkatan Darat Cina. Pada tempat ini, Pau berjuang bersama unit naga laut yang terkenal memiliki pelatihan paling keras dibandingkan unit lain manapun. Bahkan di tengah proses latihan, camp ini sering menjadi sasaran penyerangan hingga kapanpun nyawa mereka mudah terancam. Hal itu membuat mereka diharuskan menulis surat yang berisi pesan pada keluarga jika suatu saat mereka tidak selamat. Maka terhitung mulai hari itu, kehidupan Pau benar-benar berubah penuh tantangan. Tiada hari tanpa dia melakukan latihan fisik yang berat dan dipaksa cepat beradaptasi jika sewaktu-waktu terjadi perperangan dengan komunis. Sampai kemudian ketika hari libur tiba, Sersan Chang yang memang buta huruf meminta Pau mengantarnya ke satu pegadaian untuk menukar jam tangan dengan sebuah perhiasan. Lalu dia pun bermaksud mentraktir Pau ke tempat hiburan sebagai bentuk terima kasih. Namun ternyata Pau menolaknya dengan alasan bahwa dia telah berjanji akan menjaga kesuciannya sampai menikah suatu saat nanti. Berhari-hari kemudian, Pau dan unitnya terus ditempa oleh latihan yang sangat melelahkan. Mereka dilepas ke tengah laut dan dipaksa berenang sejauh 5 km sampai ke tepi pantai. Sayangnya, Pau gagal menyelesaikan tugas ini hingga berpengaruh pada prestasinya di militer. Dari situlah Sersan Chang menganggapnya tidak layak dan memindahkannya bertugas di rumah khusus yang dikenal sebagai Unit 831, surga bagi para tentara yang ingin mencari kesenangan. Sebelum bergabung di tempat ini, Pau menjalani semacam wawancara tentang latar belakang dia sebelumnya. Bahwa Pau mempunyai seorang pacar dan dia telah berkomitmen untuk menikah. Oleh sebab itu, dia disumpah untuk tidak memiliki hubungan asmara dengan lawan jenis selama di sini. Lalu dia pun mulai diajak berkeliling sambil dikenalkan sejumlah tugas yang harus dikerjakan pada esok hari. Singkat waktu, Pau memulai hari pertama dalam melakukan pekerjaan barunya. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh seniornya, pagi-pagi dia harus membersihkan kamar yang telah disewa oleh para tamu. Di sanalah dia bertemu dengan beberapa perempuan yang diakui memiliki kecantikan yang luar biasa. Dan masing-masing dari mereka ditandai dengan nomor kamarnya. Hari-hari pun dilalui Pau dengan melakukan berbagai pekerjaan dan tidak pernah berpikir untuk menjalin hubungan dengan gadis manapun. Sampai tiba-tiba ia bertemu teman dari kampung halamannya yang bernama Kai. Dialah orang yang berpisah dengan Pau ketika pertama kali mereka menjalani wajib militer.
Namun naasnya, Kai mengalami nasib buruk karena ditempatkan di terowongan basah yang membuatnya tidur di antara genangan air. Bahkan ia memiliki senior kejam yang sering menyiksanya dan membuat Kai sangat merindukan kehidupan normal sebelum bergabung militer. Seiring berjalannya waktu, Pao semakin sering berinteraksi dengan Sersanchang. Beliau bercerita tentang kehidupannya 20 tahun yang lalu ketika ia diculik Angkatan Darat Tiongkok dan dipaksa meninggalkan kampung halamannya. Semenjak saat itu, tiada hari tanpa ia memikirkan bagaimana kabar dari ibunya. Disitulah Pao menyadari satu hal, bahwa di balik perlakuan tegasnya, Sersanchang hanyalah pria kesepian yang menyimpan cerita hidup kelam. Tak terasa bergabungnya Pao dalam unit ini telah berjalan hampir 1 bulan. Selama itu pula dia berteman dengan gadis kamar nomor 8 yang bernama Nini. Awalnya Nini terlihat seperti perempuan yang cukup misterius. Namun semakin lama mengenalnya, Nini adalah perempuan yang ramah, yang rela mengajarkan Pao main gitar agar suatu hari nanti ia bisa menunjukkan bakatnya ini pada pacarnya. Tidak hanya menjalin pertemanan dengan Nini, hubungan dia dengan Sersanchang semakin dekat sampai keduanya seperti ayah dan anak. Bahkan Pao berinisiatif menuliskan surat yang bisa dikirim untuk Ibu Chang, berisi pesan betapa ia sangat merindukan sosok ibunya. Namun Chang berkata tempat ini dikelilingi oleh musuh, sehingga pengiriman surat mustahil bisa sampai pada tujuannya. Disitulah Pao menawarkan cara lain, lewat bantuan rekan ayahnya yang tinggal di Jepang. Tapi Chang menolaknya karena hal itu melanggar peraturan dalam militer. Hingga di suatu hari, perempuan bernama Sasha mengaku telah disiksa oleh salah satu prajurit. Hal itu membuatnya sangat trauma dan meminta bantuan dari Pao untuk membuat laporan pada direktur. Namun jelas kasus ini sulit dibuktikan karena prajurit itu membantah semua tuduhan. Di saat yang sama pula, Kai terus menjadi korban perundungan dari para seniornya. Tapi lagi dan lagi, Kai hanya bisa pasrah karena penyiksaan tersebut sulit dibuktikan. Keesokan harinya, tepat di hari ulang tahun Pao, dia dikejutkan dengan surat dari pacarnya yang berisi pernyataan putus atas hubungan mereka. Ia pun menceritakan hal ini pada Nini, sampai perempuan itu menghiburnya dan memberikan hadiah jam tangan yang ia dapat dari ayahnya. Sementara itu, Kai dan Xia yang ternyata berpacaran sepakat untuk melarikan diri bersama. Di sana, Kai membantu Xia mencukur rambutnya serta memberikan pakaian militer agar Xia mudah menyelinap melewati kumpulan tentara. Dan setelah beberapa jam berlalu, kepergian Xia dan Kai baru tercium oleh penjaga. Namun meskipun keduanya nekat menyeberangi lautan dengan berenang, sampai saat ini keberadaan mereka tidak mampu terlacak. Setelah kejadian tersebut, Pao diperintahkan memborgol Nini sebagai bentuk pengawasan. Dari situ juga penjaga memberitahu fakta yang baru Pao ketahui, bahwa pemborgolan ini dilakukan karena ia merupakan tahanan atas pembunuhan suaminya. Ia bahkan memergoki Nini menelpon putranya diam-diam. Namun bukannya berkata dengan jujur, perempuan itu justru menjauh darinya. Kebohongan tersebut menjadi awal mula renggangnya hubungan antara Pao dan Nini. Dan sebaliknya, Sersanchang justru semakin dekat dengan perempuan bernama Jiao, di mana setiap bertemu Chang selalu menggadaikan barang yang ia punya demi membelikan perhiasan untuknya. Hingga di suatu hari, Jiao mengakui bahwa ia mengandung anak dari Chang. Sampai pria itu merayakan berita ini dengan mentraktir semua wanita. Setelah beberapa hari saling mendiamkan,
Pada akhirnya Nini menjelaskan alasan ia mengambil pekerjaan untuk mengurangi masa hukuman. Ia benar telah menikah dan memiliki seorang anak, namun suaminya merupakan orang kasar dan hampir melukai putranya. Hingga Nini menghabisi pria itu demi melindungi anaknya. Itulah alasan mengapa ia menutupi hal ini, karena mengingatnya hanya membuatnya merasa sangat tertekan. Kemudian saat tengah malam, Sersanchang menemuinya hanya untuk memberitahu bahwa ia yakin untuk menikah dengan Jiao. Ia mungkin akan mengundurkan diri dari militer dan melanjutkan hidupnya dengan membangun kedai pangsit. Ia bahkan meminta Pao mendukungnya karena inilah satu-satunya kehidupan yang ia impikan sejak lama. Pada malam itu juga Nini mengajaknya pergi ke kebun tanpa diketahui oleh penjaga. Di sana mereka saling menyatakan perasaan masing-masing, bahwa mereka saling mencintai satu sama lain. Hingga keesokan harinya Jiao membuat pengakuan bahwa ia tidak dalam kondisi yang mengandung. Atau dengan kata lain, Jiao hanya memanfaatkan Sersanchang demi bebas dan mendapatkan perhiasan darinya. Disitulah Pao tak sengaja mendengar pengakuannya dan terpaksa melaporkan hal itu pada Sersanchang. Maka saat itu juga Sersanchang mendatangi kamar Jiao sambil menyerahkan mahar yang susah payah ia dapatkan. Ia bahkan serius melamarnya dan bertanya kembali apakah Jiao ingin menikah dengannya. Namun dari banyaknya penderitaan yang Jiao alami di sini membuatnya sulit memaknai rasa cinta, termasuk perasaan Chang yang dianggapnya tidak nyata. Alih-alih menerima lamaran tersebut, ia justru menghina ibu Chang dan membuat pria itu khilaf hingga berakhir mencekiknya. Hanya dalam waktu yang singkat, perbuatan Sersanchang menjadi tontonan orang-orang. Pao pun melihat dengan mata kepalanya saat Sersanchang diamankan petugas dan melihat pula bagaimana Jiao yang tergeletak di kamarnya. Kemudian setelah itu Pao dititipkan beberapa barang milik Sersanchang yang harus diantarkan ke kampung halamannya. Namun Pao membakar itu sambil menangis, menyesali kebohongan yang ia katakan karena nyatanya ayahnya tidak pernah memiliki rekan di Jepang yang sempat ia sampaikan pada Sersanchang. Pada tahun 1971 saat peperangan berakhir, Nina menerima amnesti umum dan akan segera dipindahkan kembali ke Taiwan. Lalu saat malam terakhir mereka bersama, Pao teringat janjinya untuk menjaga kehormatannya sampai dia menikah. Dan meskipun Nini merasa terluka akan penolakan tersebut, dia tetap meninggalkan gitar miliknya saat ia pergi. Tahun demi tahun dilalui Pao sambil merindukan Nini dan tidak henti menuliskan surat untuknya, meskipun dia tidak tahu di mana Nini berada. Hingga akhirnya dia menyelesaikan tugasnya meninggalkan unit 831 dan berpamitan pada semua rekannya yang ada di sana. Nah, seperti itulah lalu cerita dari film Service and Paradise. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. See you di Setiawan, thanks for watching video, and until next time.